kebaikan tadi dikerjakan karena Allah, maaf, jujurnya karena Allah, kerja karena Allah, mengajar karena Allah, tadi yang bertahan di pesantren karena Allah, maka berubah kemudian kata ma'ruf ini menjadi ihsan. Ihsan. Ya, hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan, perhatikan cara menerjemahkannya. Saya mohon izin tidak bermaksud mengajari, hanya menyampaikan apa yang guru kami telah sampaikan. An ta'budallaha, engkau menjadikan semua aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Minumnya ibadah, makannya ibadah, kerjanya ibadah, belajarnya ibadah, mengajarnya ibadah, semua aktivitas, merawat rumah tangga ibadah, semuanya. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Walaupun kau tak mampu menyaksikan Allah saat beribadah itu, maka rasakan Allah sedang mengawasi kita. Jadi kalau kita sadar sedang diawasi Allah dan itu membuncah dalam jiwa kita, mustahil berbuat maksiat. Anda akan minum dan sadar saat akan minum sedang diawasi oleh Allah, maka mustahil menyentuh minuman yang diharamkan oleh Allah. Orang sedang bekerja ditawari korupsi, merasa diawasi Allah, mustahil korupsi. Itu ihsan namanya. Di Quran surah ke-46 ayat ke-15, ihsan. Nah, sekarang kalau kita gabungkan thayyib, badannya sehat fisiknya, khair sifatnya mulia, ma'ruf sikapnya baik, ihsan dikerjakan karena Allah semua kebaikan itu, menggabungkan 4 ini, maka itu yang disebut dengan salih. Di salih gabungan dari thayyib, khair, kemudian ma'ruf dan ihsan. Karena itu Allah memberikan kalimat fitrah dalam Al-Quran. Setiap orang tua, bahkan sejak anaknya dalam kandungan, pasti mengharapkan anak yang soleh. Buka Quran surah ke-7 ayat 189. Perhatikan pertengahan sampai ujung ayatnya. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Ketika suami istri mulai bergaul, istrinya mengandung kandungan ringan sampai berat, maka fitrahnya akan mulai berdoa kepada Allah, suami dan istri, ya Allah, mohon jadikan anak lahir nanti anak yang salih. Saya belum pernah dengar ada orang berkata, ya Allah jadikan anak saya anak yang thayyib. Pasti saleh. Jadi saleh itu gabungan tadi dari thayyib, masih ingat? 2, khair, yang ketiga ma'ruf, 4, ihsan. Tahan sebentar sebelum masuk ke ulama. Ada yang ke-6. Yang ke-6 disebut birrun namanya. Al-birru. Ya, al-birru. Kalau birrun artinya kebaikan yang lahir setelah buruknya hilang. Ya, kebaikan yang muncul setelah buruknya hilang. Ada orang berbuat buruk, ditinggalkan keburukannya, lantas berubah menjadi baik. Marahnya ditinggalkan jadi sabar. Sombongnya ditinggalkan jadi tawadhu. Maka kebaikan yang muncul setelah meninggalkan yang buruk disebut apa? Birrun. Kalau melekat pada pelakunya disebut dengan mabrurun. Ada haji apa yang populer? Mabrur. Kenapa disebut haji mabrur? Karena saat dia berada wukuf di Arafah, dia istighfar, dia mengenali keburukannya, dia tinggalkan itu, dia lontari, datang ke Muzdalifah mengambil batu, dia lontari di Jamarat, dicatat. Makanya sebelum haji catat dulu, kenali diri kita keburukannya. Jangan gengsi, tanyakan pada pasangan hidup, tanyakan pada anak, tanyakan pada orang tua, ibu tanyakan pada suami. Ayah, mama mungkin banyak salah. Emang? Ya nggak apa-apa ya, sampaikan saja untuk ditaubati, tulis. Sampai di sana rinci. Makanya ketika lontar jumrah kita melontar sifat kita. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Hadisnya sama dengan yang nyembelih di sini. Waktunya sama, yang di sana melontar, di sini menyembelih tanggal 10 itu. Kalimatnya sama, di sana Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, di sini Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Apa yang dilempar? Sifat hewani dari kata basyar tadi, nafsunya. Ya, karena itu sifat hewan disembelih, hewannya di sini, yang di sana melontar. Karena sudah dilontar, hilang buruknya, pulang-pulang membawa kebaikan. Itu yang disebut haji mabrur. Haji mabrur itu haji yang bisa menepikan sifat buruk dan berubah menjadi baik di kemudian hari. Karena itu diingatkan oleh Nabi, kalau sudah haji, sayang, udah fisik, harta, tenaga, waktu, jangan ditukar. Surga yang sudah diberikan oleh Allah itu, jaga itu dengan baik, jangan ditukar dengan maksiat lagi. Dilekatkan kalimat haji di situ, bukan gelar, pengingat.
Jadi kalau ada yang menyebutkan Pak Haji, itu bukan gelar. Ingat, pengingat jangan sampai kebaikan Anda luntur lagi. Nah, kembali kepada tadi salih, fokus baik-baik. Di salih itu umum, mencakup semua sifat ma'ruf. Umum salih itu. Ma'ruf itu kebaikan dikerjakan karena Allah. Salat baik dikerjakan karena Allah, ma'ruf. Sedekah ma'ruf. Puasa ma'ruf, umum. Jadi saleh itu baru nama umum. Bisa Anda pilih di antara sekian yang umum itu, mana yang ingin Anda capai. Contoh, Bapak Ibu ingin saleh, pilihannya amalan apa yang ingin dipilih oleh Anda? Dibentangkan oleh Quran. Mau jadi ahli puasa? Boleh. Ahli tahajud? Boleh. Ahli sedekah? Boleh. Dibuka 8 jenis kurang lebih oleh Al-Quran, disetarakan dengan 8 pintu surga. Jadi surga akan dimasuki oleh orang-orang soleh dengan beragam amalan-amalan yang dikerjakan saat di dunia. Baik, karena itu amalnya disebut amal soleh. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25, paling kanan sebelah atas di mushaf. Ini kalimat surga pertama disebutkan dalam Al-Quran. Wabashshiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira pada orang beriman yang telah mengoleksi amal-amal soleh. Dia diberikan kabar gembira, aku siapkan beragam jenis surga untuknya. Anda tanya, ya Allah, amal apa yang harus aku kerjakan sehingga aku bisa mendapatkan surga itu? Dirinci oleh Quran, dibagi 4 bagian. Pertama, ada amalan yang saat Anda kerjakan ke surganya bersama para nabi. Semua nabi yang pernah tinggal dan bertugas di bumi. Itu ada di Quran surah keempat ayat ke-69. Ada kalimat solehnya. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Amalannya apa? Ikuti semua sunnah Nabi. Keluarkan.